Gema sunyi di balik megahnya panggung kemenangan. Saat lampu-lampu studio raksasa itu mulai meredup satu persatu, meninggalkan sisa-sisa konveti yang berserakan, layaknya puing harapan yang belum tuntas. Sebuah kenyataan pahit tertulis jelas di layar kaca nasional. Nama Valen Pamekasan resmi dinobatkan sebagai juara kedua dalam perhelatan Akbar DA7. Sebuah pengumuman yang seketika membekukan napas jutaan pasang mata di seluruh penjuru negeri. Di atas panggung yang masih menyisakan aura persaingan sengit itu, Valen berdiri dengan ketenangan yang luar biasa. Seolah ia telah berdamai dengan takdir sebelum dunia sempat meratapi hasilnya. Senyumnya yang tipis namun tulus menyembunyikan sebuah rahasia besar tentang arti kemenangan yang sesungguhnya. Bagi banyak orang, momen itu bukan sekadar akhir dari kompetisi, melainkan awal dari sebuah misteri yang akan segera terungkap di balik gemerlapnya industri televisi yang kejam. Isak tangis dari ruang-ruang tamu penonton setia. Kekecewaan itu tidak hanya tinggal di dalam studio yang dingin, melainkan menjalar hebat ke ruang-ruang tamu, warung kopi, hingga kamar kos di pelosok desa, yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangan Valen. Ada rasa tidak rela yang membuncah ketika suara sekuat dan seindah itu harus puas berdiri di podium kedua. Seolah-olah kualitas vokal yang telah diasah dengan air mata dan keringat, kalah oleh hitung-hitungan angka yang tidak kasat mata. Jutaan orang terdiam, merasakan kekosongan yang aneh, seolah mereka baru saja mengantar seorang pahlawan hingga ke depan gerbang kemenangan. Namun melihat gerbang itu berbelok ke arah yang berbeda di detik terakhir. Fanatisme ini lahir bukan tanpa alasan, melainkan dari keterikatan emosional yang telah terbangun begitu kuat sejak awal audisi, membuat hasil juara dua terasa seperti sebuah ketidakadilan yang harus segera dicari tahu akar permasalahannya. Badai digital dan perang poin di media sosial. Detik setelah pengumuman itu berkumandang, semesta digital meledak dalam sebuah kemarahan yang sistematis dan penuh dengan berbagai spekulasi yang liar. Media sosial berubah menjadi medan perang, di mana setiap orang menjadi hakim dan analis dadakan, sibuk mengunggah tangkapan layar tentang perbandingan poin dan jumlah gift yang dianggap sebagai biang keladi kegagalan Valen. Narasi tentang Sultan versus kualitas menjadi topik yang paling panas, menciptakan kegaduhan yang memekakkan telinga di tengah sunyinya malam konser kemenangan yang baru saja berakhir tersebut. Banyak yang menuduh bahwa sistem ini telah mengkhianati nilai seni yang murni demi kepentingan angka-angka virtual yang bisa dibeli dengan materi. Panggung DA7 yang seharusnya menjadi perayaan bakat vokal terbaik, kini justru dipandang sebagai ajang adu kekuatan finansial yang membuat hati para pecinta musik sejati merasa sangat tersakiti. Sosok Valen yang tegar di tengah badai kritik. Meski di luar sana dunia sedang hiruk-pikuk membela dan meratapi nasibnya, Valen tetaplah Valen yang dikenal sejak awal kemunculannya. Sosok yang penuh dengan ketenangan dan martabat yang tinggi. Ia tidak sedikit pun menunjukkan gurat kekecewaan atau rasa iri terhadap hasil yang diterima. Justru ia merangkul piala perak itu dengan penuh kehormatan, seolah itu adalah emas murni. Caranya berdiri dengan kepala tegak, namun tetap rendah hati menjadi bukti nyata bahwa mentalitas seorang bintang sejati tidak ditentukan oleh angka di papan skor, melainkan oleh kekuatan jiwanya. Setiap kritik juri selama ini ia telan sebagai vitamin untuk jiwanya, dan setiap kegagalan ia pandang sebagai anak tangga menuju kedewasaan yang lebih matang. Di saat netizen sibuk menghitung poin, Valen justru sibuk mensyukuri setiap napas dan kesempatan yang telah Tuhan berikan padanya hingga bisa berdiri di titik paling puncak kompetisi ini. Kehadiran Ibu Harsiwi di detik-detik paling sunyi. Di tengah kesibukan para kru yang mulai membongkar properti panggung dan juri yang bergegas pulang, ada sebuah pergerakan yang tidak tertangkap oleh lensa kamera televisi utama. Ibu Harsiwi Ahmad, sang pemegang kendali di balik layar Indosiar, melangkah perlahan mendekati Valen yang masih berdiri di sudut studio yang mulai sepi dari sorak-sorai penonton. Langkahnya tidak kaku, seperti seorang atasan yang hendak memberikan ucapan selamat formal, melainkan membawa aura kehangatan seorang ibu yang baru saja melihat anaknya menyelesaikan sebuah peperangan yang sangat besar. Kehadirannya di momen pribadi itu menciptakan sebuah suasana yang mendadak menjadi sakral, di mana semua kebisingan tentang poin dan gift seolah lenyap begitu saja ditelan oleh kewibawaannya. Disinilah, di antara bayang-bayang panggung yang mulai gelap, sebuah percakapan yang akan mengubah jalannya sejarah karier Valen dimulai dengan penuh ketulusan.
wejangan sakti yang membuat hati bergetar hebat. Kalimat yang keluar dari lisan Ibu Harsiwi saat itu memang tidak diputar ulang di layar lebar, namun getarannya terasa hingga ke hati para saksi mata yang ada di sana. Beliau membisikkan kata-kata yang disebut-sebut sangat menyentuh, sebuah wejangan yang meminta Valen untuk tidak pernah mengukur nilai dirinya hanya berdasarkan peringkat yang tertulis di atas kertas juara. Inti dari pesan tersebut adalah sebuah pengakuan tulus bahwa di mata industri dan di mata manajemen, Valen adalah sebuah aset yang jauh lebih besar daripada sekadar trofi juara 1 musim ini. Wejangan ini bukan sekadar kalimat penghiburan untuk meredakan kesedihan, melainkan sebuah pernyataan visi tentang masa depan yang sedang disiapkan secara matang bagi sang bintang muda. Mendengar hal itu, Valen seolah mendapatkan kekuatan baru yang lebih dahsyat daripada sekadar kemenangan voting. Karena ia tahu, ia telah memenangkan hati pemegang kunci panggung hiburan. Perjalanan panjang yang melampaui satu malam final. Bagi mereka yang mengerti dinamika dunia hiburan, gelar juara 1 seringkali menjadi beban, sementara posisi runner-up justru memberikan ruang gerak yang lebih luas untuk bereksplorasi tanpa tekanan berlebih. Sejarah telah mencatat berkali-kali bagaimana para juara 2 justru menjadi sosok yang paling sering muncul di layar kaca, lagunya diputar di mana-mana, dan namanya tetap abadi meski kompetisi telah lama usai. Wejangan Ibu Harsiwi mempertegas pola ini, seolah memberikan isyarat bahwa Valen sedang disiapkan untuk menjadi legenda yang akan mengisi panggung-panggung besar Indosiar di masa depan. Fokusnya kini bukan lagi tentang siapa yang menang malam itu, melainkan tentang siapa yang akan tetap berdiri tegak saat waktu menguji eksistensi mereka di industri musik. Valen tidak sedang berjalan menuju akhir. Ia justru sedang memulai sebuah maraton panjang di mana ia telah diberikan peta jalan yang sangat eksklusif oleh sang mentor tertinggi. Nilai sebuah karakter di atas gemerlapnya materi. Pesan utama yang ingin disampaikan dalam video ini adalah bahwa dunia hiburan yang keras ini ternyata masih memiliki ruang untuk hubungan manusiawi yang sangat tulus dan mendalam. Bukan cuma soal gift atau poin virtual yang bisa habis dalam sekejap, melainkan tentang pembangunan karakter dan mental baja yang telah ditempa oleh Valen selama berbulan-bulan di karantina. Ibu Harsiwi melihat potensi itu bukan dari data statistik di atas meja, melainkan dari cara Valen menatap masa depan dan caranya menghargai setiap orang yang bekerja di sekelilingnya. Hal-hal yang tidak muncul di leaderboard, seperti kerendahan hati dan etos kerja, justru menjadi mata uang yang paling berharga di mata para profesional industri musik nasional. Inilah yang membuat banyak fans merasa tenang karena mereka sadar bahwa idola mereka tidak sedang berjalan di jalan buntu, melainkan di sebuah jalan tol menuju kesuksesan yang sangat hakiki. Legasi Pamekasan yang dibawa dengan penuh kebanggaan. Valen bukan hanya mewakili dirinya sendiri, ia adalah representasi dari harapan besar masyarakat Pamekasan dan seluruh warga Madura yang mendambakan pahlawan baru di panggung nasional. Setiap nada yang ia nyanyikan membawa serta aroma tanah kelahiran dan doa-doa dari orang tua serta kerabat yang tak pernah putus mengalir untuk keberhasilannya. Meskipun ia berhenti di posisi juara 2, ia telah berhasil menempatkan nama daerahnya di posisi yang sangat terhormat, membuktikan bahwa bakat dari daerah bisa bersaing dengan sangat elegan. Kebanggaan ini tidak akan luntur hanya karena selisih poin, sebab Valen telah memberikan sebuah pertunjukan yang berkualitas tinggi yang akan terus diingat sebagai salah satu standar terbaik di DA7. Ia telah menjadi simbol bahwa kegigihan dan doa mampu membawa seseorang dari titik nol menuju panggung kemegahan yang diakui secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Menatap masa depan sang juara di hati masyarakat. Pada akhirnya, ketika semua perdebatan tentang juara 1 dan 2 mulai mereda dan arsip resmi mencatat nama pemenang, kisah Valen akan tetap hidup sebagai sebuah legenda tentang perjuangan jiwa. Ia mungkin tidak berdiri di podium tertinggi malam itu, tetapi ia telah berjalan keluar dari studio sebagai seorang pemenang di jalan panjang karirnya sendiri yang sedang terbentang luas. Wejangan dari Ibu Harsiwi menjadi jaminan bahwa cahaya Valen tidak akan dibiarkan redup oleh sistem, melainkan akan terus dijaga agar semakin bersinar terang menghiasi cakrawala musik dangdut tanah air. Setiap kali nama Valen Pamekasan disebut di masa mendatang, orang tidak akan lagi sibuk menghitung berapa poin yang hilang, melainkan mereka akan ingat pada sosok anak muda yang memiliki hati seluas samudra. Masa depan telah menantinya, dan dengan bekal mentalitas juara yang sesungguhnya, Valen siap menaklukkan dunia hiburan dengan segala kerendahan hatinya yang sangat luar biasa.